Berjumpa kembali, kali ini saya akan berbagi informasi tentang satu lagi keunikan alam sekitar kita, yaitu capung jarum. Dan yang saya pegang ini adalah seekor capung jarum yang cantik. Sebelum lanjut, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu, dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video, kemudian menyalakan tanda loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi tentang adanya video baru di channel ini. Capung adalah salah satu serangga paling dikenal di samping lebah, kupu-kupu, nyamuk dan lalat. Capung termasuk dalam ordo Odonata, yang juga mencakup capung dan serangga sejenis lainnya. Capung mempunyai banyak jenis, ada 5.000 lebih spesies capung di dunia. Dari ribuan jenis capung yang ada, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu capung biasa atau dragonflies, dan capung jarum atau damselflies. Keduanya memiliki ciri-ciri berbeda dari bentuk tubuh, mata dan posisi sayap saat istirahat. Capung jarum memiliki ciri-ciri yang khas, termasuk tubuh panjang dan ramping seperti jarum. Sayapnya panjang dan tipis, selalu dalam posisi tegak menyatu di atas punggungnya saat beristirahat atau hinggap pada ranting tanaman. Capung jarum memiliki mata yang besar dan kompleks, yang memungkinkan mereka melihat mangsa mereka dengan jelas bahkan saat terbang cepat. Capung jarum dapat ditemukan di sekitar air, seperti danau, sungai, dan rawa-rawa. Mereka memiliki preferensi untuk habitat air tawar yang tenang atau mengalir perlahan, seperti kolam, danau, sungai kecil, saluran air, dan area rawa. Capung jarum sering terlihat di sekitar tumbuhan air, atau vegetasi di tepi air. Habitat air menjadi penting bagi capung jarum karena menjadi tempat di mana mereka berkembang biak dan menyelesaikan siklus hidup mereka. Air yang bersih dan seimbang secara ekologis adalah faktor penting untuk kelangsungan hidup capung jarum, dan perubahan dalam kualitas air atau kerusakan habitat dapat berdampak negatif pada populasi mereka. Capung jarum dewasa umumnya memakan serangga kecil yang terbang di sekitar air, seperti lalat, nyamuk, dan serangga-serangga lainnya. Mereka adalah pemangsa aktif di udara dan menggunakan kemampuan terbang mereka yang lincah untuk mengejar dan menangkap mangsa mereka. Sedangkan larva capung jarum, yang hidup di dalam air, juga adalah pemangsa yang rakus. Mereka memakan berbagai organisme air seperti larva serangga air, larva katak, ikan kecil, dan bahkan serangga yang lebih kecil dari mereka. Larva capung jarum memiliki rahang yang kuat dan dapat menangkap mangsa dengan cepat. Pentingnya capung jarum sebagai pemangsa serangga, adalah mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem air, dengan mengontrol populasi serangga air lainnya. Capung jarum mengalami siklus hidup dengan metamorfosis sempurna, yang berarti mereka mengalami perubahan bentuk yang unik, selama tahap-tahap perkembangan mereka. Siklus hidup capung jarum, dimulai ketika betina meletakkan telur di dalam atau di sekitar air, terutama di tumbuhan air atau permukaan air. Telur capung jarum dapat menetas dalam beberapa minggu, hingga beberapa bulan, tergantung pada kondisi lingkungan. Setelah menetas, telur capung jarum menghasilkan larva, yang sering disebut sebagai nimfa. Larva capung jarum, hidup di dalam air, dan tahap ini merupakan tahap yang paling lama dalam siklus hidup mereka. Larva capung jarum memiliki penampilan yang berbeda dari dewasa, dengan tubuh panjang, segmentasi, dan rahang yang kuat. Mereka memangsa berbagai organisme air, seperti larva serangga air, dan tumbuh melalui serangkaian pergantian kulit. Setelah mencapai tahap dewasa, larva capung jarum keluar dari air, dan naik ke permukaan atau tumbuhan air untuk bermetamorfosis menjadi pupa. Pupa capung jarum biasanya berada di dalam cangkang yang melindunginya selama proses ini. Setelah pupasi, capung jarum dewasa keluar dari cangkang pupa. Capung jarum dewasa memiliki sayap panjang dan tipis, mata yang besar, dan tubuh yang ramping. Proses reproduksi capung jarum memiliki beberapa karakteristik menarik, sebagai berikut. Capung jarum dikenal dengan kebiasaan mereka untuk kawin di udara. Betina dan jantan akan bertemu di udara, dan kawin biasanya terjadi saat mereka terbang bersama.
Mereka membentuk pasangan dalam posisi yang disebut roda kopulasi, di mana jantan akan memegang betina dengan bantuan struktur khusus di ujung abdomennya. Setelah kawin, betina menerima sperma dari jantan dan menyimpannya dalam sebuah kantung khusus. Betina kemudian menggunakan sperma tersebut untuk membuahi telur saat ia meletakkannya dalam air. Setelah menyimpan sperma, betina capung jarum biasanya akan meletakkan telur-telurnya di dalam atau di dekat air, seperti di tumbuhan air atau permukaan air. Telur-telur ini kemudian menetas menjadi larva capung jarum. Beberapa spesies capung jarum memiliki perilaku bertelur yang berbeda. Beberapa meletakkan telur-telurnya secara tunggal di permukaan air, sementara yang lain dapat menaruhnya dalam sekelompok besar yang disebut masa telur. Beberapa spesies bahkan dapat menanam telur-telur mereka di dalam tumbuhan air. Betina capung jarum sering memilih tempat yang aman untuk meletakkan telur mereka, seperti tumbuhan air yang tumbuh di dekat air. Hal ini dilakukan untuk melindungi telur dari pemangsa seperti ikan dan serangga air lainnya. Capung jarum memiliki peran yang signifikan dalam ekosistem air, dan peran ini mencakup beberapa aspek penting, seperti capung jarum adalah pemangsa utama serangga yang hidup di sekitar air, seperti lalat, nyamuk, dan serangga kecil lainnya. Dengan memangsa serangga-serangga ini, capung jarum membantu menjaga populasi serangga air lainnya agar tidak berlebihan. Tanpa pemangsa seperti capung jarum, serangga-serangga ini dapat merusak ekosistem air dengan cepat. Sebagai pemangsa serangga, capung jarum juga berkontribusi dalam mengendalikan populasi serangga, hama yang dapat merusak tanaman dan vegetasi di sekitar air. Dengan mengurangi jumlah serangga hama, capung jarum membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kesehatan ekosistem air. Capung jarum juga merupakan bagian penting dari rantai makanan di ekosistem air. Mereka menjadi makanan bagi berbagai predator, termasuk ikan, burung, dan serangga air lainnya. Oleh karena itu, keberadaan capung jarum memiliki efek domino pada berbagai spesies lain dalam ekosistem air. Keberadaan capung jarum di suatu habitat air juga dapat berfungsi sebagai indikator kualitas air. Capung jarum biasanya memilih habitat yang bersih dan seimbang secara ekologis. Oleh karena itu, ketika populasi capung jarum menurun atau mengalami masalah, itu bisa menjadi tanda bahwa ada masalah dengan kualitas air atau kerusakan pada habitat air tersebut. Capung jarum sering menjadi subjek penelitian ilmiah karena peran mereka dalam ekosistem air. Studi tentang capung jarum dapat memberikan wawasan tentang kesehatan ekosistem air dan dampak perubahan lingkungan terhadap populasi mereka. Capung jarum merupakan kelompok serangga yang sangat beragam, dengan ribuan spesies yang telah diidentifikasi di seluruh dunia. Keanekaragaman jenis ini mencakup berbagai warna, ukuran, dan bentuk tubuh. Capung jarum juga menjadi sumber ketertarikan bagi para ahli biologi dan penggemar alam liar karena variasi bentuk dan warna mereka yang spektakuler. Itulah informasi tentang capung jarum yang unik, semoga dapat menambah wawasan kita. Terima kasih, Anda telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like dan share.